Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, saya akan membuat penjelasan ya, penjelasan tentang cara efektif ya, cara yang paling efektif untuk melakukan order obat ke apotek dan eh, menginput tindakan dokter ya, oleh DPJP ya, oleh dokter ya. Jadi tugas ini dilakukan oleh dokter. Contohnya, jadi ini berlaku untuk rawat jalan, rawat inap maupun pasien yang ada di IGD. Contoh ya, saya ingin melakukan pemeriksaan kepada pasien ini uh, dan saya ingin melakukan order. Saya mulai dari order obat aja dulu ya. Nah, hal ini supaya efektif ya, efektif dan data yang ada di apotek juga itu berdasarkan paket ya, per paket obat yang di order oleh dokter ya. Contohnya misalkan apotek rawat jalan ya. Kalau saya klik apotek rawat jalan, ini saya mau order obat ini untuk pasien ya. Jadi cara yang paling efektif adalah kita order obat itu jangan kita order obat satu gini seperti ini, kemudian kita tulis misalkan, langsung kita kirim, habis itu kita tulis satu lagi ya, seperti ini, habis itu kita kirim lagi, misalkan kita kirim lagi. Nah, cara ini tidak efektif apabila ini merupakan satu paket obat yang dikirimkan dalam satu kali order ya. Misalkan pasien datang, kita mau order 3 obat. Nah, eh, kemudian kita klik satu-satu seperti yang tadi ya, sampai 3 obat ya, sampai 3 obat. Misalkan ya, sampai 3 obat. Nah, kita kirim lagi ya, obat 1, obat 2, obat 3 ya. Ini cara ini tidak efektif ya. Nah, meskipun fitur ini kami sediakan untuk aplikasi. Tetapi dalam mengorder obat ke apotik, jika obat itu 3 dan itu satu kali order itu 3 obat, 3 jenis obat, maka itu ada baiknya jangan dilakukan seperti ini ya. Nah, tapi lakukanlah seperti ini. Saya hapus dulu ya. Ya. Kalau misalkan 3 obat atau 10 obat ya dalam satu kali order ingin diorder di apotik itu 10 obat atau 3 obat, itu lakukanlah langsung 10 atau 3 obat itu sekaligus ya. Misalkan 3 obat ya. 3 obat. Kita misalkan tulis kita obat ini. Nah, kita pilih obat ini ya. Kemudian kita cari lagi obat selanjutnya ya. Nah, misalkan obat selanjutnya ini ya. Nah, habis itu kita cari lagi obat selanjutnya ya. Misalkan ini. Nah, seperti itu. Sampai 3 obat ini sudah tampil seperti ini, barulah kita tulis eh, apa namanya tuh, aturan pakainya ya. Nah, kemudian misalkan obat ini racik atau tidak. Jika obat racik, klik ya. Kemudian keterangan racikannya di sini. Jika obat tidak racik, klik tidak ya. Klik tidak. Nah, setelah itu baru kita kirimkan ke apotik ya. Nah, supaya pihak apotik, nanti kita akan buka di apotik ya. Contoh ya, kita akan buka di apotik. Ini sudah notifikasi ya. Nah, pihak apotik membuka itu apotik rawat jalan ya. Dia melihat obatnya itu tersusun seperti ini ya, ada 1, 2, 3 ya kan, ada 1, 2, 3. Tapi kalau jenis obatnya kita satu-satu, misalkan satu ya, kita kirim ya, habis itu satu lagi ya, kita kirim ya, habis itu satu lagi kita kirim ya. Nah, itu kan 3 kali order ini, 3 kali nih, ini dihitung 3 kali order ya. Kita 3 kali order, melakukan order ke apotik dalam, padahal seharusnya kita lakukan satu kali saja ya. Kita lakukan satu kali saja dengan cara menulis 3 obat ini sekaligus ya. Nah, ini nanti data di apotik itu seperti ini.
Yang pertama, dia akan, karena 3 kali order, maka di sini sudah 4 kan, ada 4. Karena yang tadi satu kita order paket yang 3 obat itu, kemudian kita order 3 obat sekaligus berturut-turut, sehingga dia seakan-akan di sini dia datang 3 kali. Jadi dia datang 4 kali ya. Itu contoh, kita akan lihat lagi yang ini, data yang ini. Nah, lihat tuh, 1, 2, 3. Ini kan kurang ini ya, kurang ini. Meskipun fitur ini kami sampaikan lagi, meskipun fitur ini kami sediakan ya, ini dia. Jadi cara proses obat di apotek seperti. Tapi kalau kita satu paket kita paketkan, berarti modelnya seperti ini ya. Dan orang apotek juga bisa dengan mudah melakukan dia mudah melihat dan mudah melakukan mudah memproses obat ya, dia mudah memproses obat. Seperti itu ya. Berikutnya soal tindakan ya. Begitu juga pun dengan tindakan ya, bisa hapus ya. Begitu juga pun dengan tindakan ya. Kalau misalkan tindakan dalam satu kali pemeriksaan ada 3 tindakan ya, kita kumpulkan 3 tindakan itu ya. Misalkan ini, kemudian kita cari lagi ini, kita tambahkan, kemudian kita cari lagi ini ya. Nah, ini kan ada 3 tindakan tuh. Ada 3 tindakan ya. Nah, kita tinggal tambahkan ya. Oke. Gitu ya. Jangan kita misalkan satu kali pemeriksaan ada 3 tindakan, jangan kita tulis seperti ini. Habis itu kita tambahkan. Habis itu kita bikin lagi, kita tambahkan. Nah, ini enggak efektif ya, enggak efektif. Itu enggak efektif ya. Sekali lagi, meskipun fitur ini kami sediakan ya. Seperti itu ya. Saya ingin menjelaskan seperti itu. Saya kembali ke rawat obat. Jadi obat ini kita klik seperti ini, kemudian misalkan obatnya itu, obat yang ini kita order 3, berarti kita tulis sini 3 ya. Kalau di sini 6 ya, kita order sini 6 ya. Ini kita tulis misalkan ada penjelasan untuk obat racikan, berarti kita tulis racikannya di sini ya. Biasanya sih dokter tulis obat racikan itu kayak misalnya kayak gini ya, seakan-akan kayak sembarang kata begitu. Tapi heran juga ya pihak apotek memahami tidak banyak ilmu mereka. Iya, seperti itu ya. Ya, ini boleh dikosongkan ya kalau mungkin ini, dan mungkin bisa di penjelasan di situ. Iya, seperti itu ya. Nah, kita akan lanjut dengan pihak apotek ya, biar sekali jalan. Pihak apotek bisa memproses obat dengan cara ya, dia langsung mengunjungi apoteknya, kemudian klik obatnya yang ada di sini ya. Iya, kalau obatnya sudah muncul ya, data order ini untuk kita bisa mengurangi jumlah order. Di sini kita nggak bisa tambahkan ya. Misalkan kalau obat yang ini habis atau hanya tinggal 1 ya, tinggal kita tulis 1 ya, dan kita update. Nanti dokter di sana mendapatkan notifikasi bahwa obatnya dikurangi ya. Iya, tinggal 1 aja ya. Kalau misalkan obat ini habis ya, kita klik habis saja. Seperti itu ya. Nah, klik di sini habis. Ya, ini untuk pihak apotek. Kemudian kalau kita tulis misalkan 0, yaitu nanti ada keterangan ya. Jika 0 atau kosong, maka silakan update obat menjadi habis. Nah, kita bisa update-nya di sini menjadi habis ya. Seperti itu. Kemudian misalkan kita kalau proses obat di apotek seperti ini saja, tinggal klik proses. Seperti itu aja kita untuk memproses obat di apotek ya. Iya. Oh, satu lagi ya, satu lagi ini ya, ada tombol ini. Misalkan obatnya sudah habis nih, obatnya habis ya, kita wajib klik tombol gagal racik ya. Misalkan ini kita tulis obat habis, ini obat habis, terus kita nggak bisa racik ya, atau karena satu obat saja yang bisa hanya tersedia satu obat saja sehingga tidak bisa diracik, atau ada salah satu kondisi yang memungkinkan
yang menjadikan pihak apotik nggak bisa meracik obat, ya. Berarti dia tinggal klik di sini gagal racik, ya. Tinggal klik aja gagal racik. Kenapa harus ada tombol-tombol ini dan ini, kemudian ini, kemudian ini semuanya ada tombol-tombol update ini, kemudian tombol order dan sebagainya. Kenapa harus ada ini? Karena ini berkaitan dengan harga obat. Karena kan sudah otomatis, ya. Harga obatnya kan sudah ada di sini. Jadi kalau gagal racik, ya memang ini harus diklik, ya, harus klik gagal racik. Kenapa? Karena kan ada jasa racikan, ya, jasa racik obat, ya, yang kalau dalam rumah sakit pemerintah itu kan diatur dalam perda, sehingga kita klik gagal racik berarti harga juga kita hapus, ya. Kalau kita biarkan sedangkan kita nggak racik berarti pasiennya akan menanggung biaya racik padahal kita nggak racik, gitu kan. Makanya kita bisa klik gagal racik. Misalkan kita klik gagal racik, ya, ini ada penjelasannya. Gagal racik berarti biaya jasa racik obat juga akan dihapus bila jasa racik diberlakukan di atas Anda, dan dokter akan mendapat notifikasi. Anda juga bisa mengembalikannya sepanjang pasien belum membayar. Oke. Nah, itu berarti kita gagal racik. Ya, ada penjelasan juga obat gagal diracik pihak apotik. Kalau misalkan kita bilang kembali meracik, ya kita klik lagi kembali meracik, ya. Ternyata kita tadi salah, ya kita klik lagi aja. Ya. Iya, maka tidak ada penjelasan yang tadi lagi, ya. Berarti obat akan kita racik. Saya kira itu sangat penting, seperti itu. Jadi tombol ini muncul apabila obat itu diracik, ya. Ini sangat penting sekali untuk dokter dan juga bagaimana proses obat di apotik. Jadi proses obat di apotik itu sangat simpel, ya. Ya, Anda bisa klik seperti itu saja atau klik tombol proses yang muncul di sini, ya. Dan itu penting untuk klik tombol proses supaya pada saat pemeriksaan dari uh, Kementerian Kesehatan dia bisa melihat bahwa rata-rata pasien menunggu di sini itu berapa, ya kan, rata-rata pasien menunggu untuk proses obatnya. Nah, itu penting, ya kan. Jangan sampai dilihat di sini kayak ini kan, pasien menunggu 15 hari, pasien menunggu 1 bulan. Nah, ini kan enggak benar juga. Obat masa waktu tunggu 15 hari atau 1 bulan, ya. Seperti itu. Saya pikir demikian yang bisa saya sampaikan untuk penjelasan singkatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.